khususnya teman-teman Kristen. Ya. Soteriologi salib itu rancangannya Gusti Allah Agung, rancangannya Bapa, rancangannya EHWH, Yotet HP, rancangannya Allah, atau rancangannya Paulus? Jawab sendiri. Gitu. Kamu jawab sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, tab-tabnya jangan lupa teman-teman Islam ya, teman-teman Kristen juga monggo lah ya. Toh ini kan ya untuk ngaji kita bareng. Jelas ya? Rancangan itu yang berlaku rancangan yang dari Allah, kalau bukan dari Allah nehi gitu ya. Oke. Sudah ya? Ini perisa posisinya, sekarang aku masuk ke insya Allahnya. Ya, ke insya Allahnya. Nanti yang mantap itu di Yakobus ya, di Yakobus itu. Ya. Aku mulai dulu dari 1 Petrus 3:17. Ya. Jadi semua aku tulis supaya bisa dipertanggungjawabkan. Gue nukil ini ayat gitu ya. Ya, 1 Petrus 3:17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Aku ulangi. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Jika hal itu dikehendaki Allah, jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Artinya apa? Allah berkehendak enggak? Ya. Jika hal itu dikehendaki Allah. Ini loh. Mau ngomong pasti. Lawan tuh kitabmu. Ya. Mau ngomong pasti loh. Enggak, semua itu jika hal itu dikehendaki Allah. Jadi kita itu hanya usaha ya. Aku Islam, ke masjid, sholat, puasa, zakat. Ya, kalau nanti punya kemampuan umroh, punya kemampuan lebih lagi haji. Ya, kalau kamu ke gereja bayar perpuluhan dan segala macamnya lah, persembahan apa itu usaha. Atau kalau nanti mau masuk surga atau enggak, itu sesuai dengan jika hal itu dikehendaki. Lah kehendak Allah itu yang mana? Diterima atau tidak itu ada yang metafisik. Tapi itu kajiannya nanti di internal Islam saja, yang namanya ikhlas. Ikhlas ini sulit melihatnya. Yang tahu hanya dia sama Gusti Allah Agung. Karena ada inna a'malu biniat, sesuatu itu yang dikerjakan tergantung niatnya. Kan sudah gue bahas di awal, di perisa posisi awal, ya. Dalam Islam kalau kamu sholat karena supaya dilihat mantumu, dilihat mertuamu, dilihat tetanggamu, dilihat pimpinanmu, oh ini soleh gitu. Ya dapatnya jenggang-jengging itu toh. Cuman ini nanti di internal Islam aja bahas ikhlasnya ini. Ya. Nanti kalau teman-teman Kristen tak bawa ke sini terlalu ribet nanti. Yang penting gue sudah jelaskan sama dia saat ini konsep insya Allah itu ada dalam kekristenan. Kecuali lu mau bantah kitab lu sendiri terserah. Ya. Oke. Jadi kata 1 Petrus, jika hal itu dikehendaki Allah. Itu kan retorika, maka kita balik. Kalau Allah tidak berkehendak, ya nggak terjadi. Sederhana kan, logis kan. Makanya otaknya itu dipakai, rasionalitasnya itu dinyalakan.
Banyak beli buah, beli ikan segar supaya otakmu itu sehat, cerdas. Baru beli buku, luangkan waktu untuk baca 1 hari 1 jam saja. Pinter gue. Nek gue ndablek goblok gue. Di dogma orang berani aja. Ya. Berani nerima, nggak berani nolak. Kamu itu nerima dogma dari orang lain itu sama saja kamu menggadaikan keberagamaanmu dengan orang itu. Sebetulnya dalam agama itu nggak boleh dogma itu. Ya. Cuma harus bersandarkan Alkitab. Kalau Islam ya Al-Quran hadis, kalau kekristenan ya Bible, gitu seharusnya. Di luar itu nggak boleh, itu dogma. Setelah ngaji di sini, kalian harus berani memberikan kritik ya. Ada orang bilang, oh itu dogma atau ajaran. Menurut gue dogma itu bukan ajaran, itu pemaksaan itu. Ya, salah lu sendiri mau dipaksa-paksa. Kalau gue enggak mau. Ya. Oke, jadi hal itu terjadi jika dikehendaki Allah atau jika Allah dikehendaki. Ya. Oke. Kemudian Roma 1:10. Roma 1:10. Apa katanya? Ya. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Kehendak Allah. Bukan kehendakmu dewe. Itu loh. Ya, ini kan mau apa? Tentang Paulus ya, mau berkunjung itu ya. Maka dia jawab ya. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya boleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Tapi itu dengan catatan kehendak Allah itu beserta dia atau menyamai dia. Kalau Allah nggak berkehendak ya nggak bisa sampai ke Roma. Ini dia berbicara dengan jemaat yang ada di Roma. Goblok, ngerti orang gue? Baca itu Alkitab. Biar otakmu itu nggak didogma, gitu loh. Paulus saja mengatakan kehendak Allah kok. Kalau Allah kehendak, gue bisa sampai ke Roma, kira-kira gitulah lepasnya. Jadi nggak, gue pasti ke Roma, gue pasti gundulmu gue. Iya, pasti gundulmu gue pasti. Ya. Yakobus ntar belakangan ya, karena istimewa Yakobus ini ya. Nanti ingatin gue ya. Sekarang Ibrani 6:3. Apa katanya? Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Kalau enggak ya enggak. Siapa lu bisa pastikan. Ini surat Paulus kepada jemaatnya yaitu orang Ibrani. Apa katanya? Jika Allah mengizinkan. Ini kalau yang Islam udah pada ngerti nih. Artinya apa jika Allah mengizinkan? Kehendak Allah. Sesuai kehendak apa? Hal itu dikehendaki Allah. Artinya apa? Ya insya Allah itu. Cuman kan ini variansnya. Tapi substansinya sama insya Allah. Ya. Ya. Oke, Ibrani 6:3, setelah itu KPR. Kisah para Rasul. Berapa? 18:21. Apa katanya? Ia diminta diri dan berkata, aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah dia dari Efesus. Jadi dia ya yang berkata itu, aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendaki.
Kalau jika itu mesti maka. Jika Allah menghendaki, maka dia akan bertemu lagi. Itu kalimat bersyarat, nggak bisa dipotong. Tapi kalau jika Allah tidak menghendaki, ya nggak iso ketemu lagi. Nih. Gongnya itu nanti di sini, Yakobus 4:15. Istimewa ini. Ya. Gue baca dulu Yakobus 4:15 ya. Tapi orang kalau otaknya otak goblok dikasih tahu itu ya tambah tambah menentang gitu loh. Bukan berusaha mencari informasi, oh iya ya gimana ya, dipikirkan itu enggak. Makanya tapi ya nggak apa-apa, memang tugas aku bukan untuk bukan untuk memaksa orang mengikuti apa yang aku sampaikan, enggak. Aku sampaikan aja, sampaikan. Dalam Islam juga itu aku sampaikan. Dalam Kristen aku sampaikan. Mau terima mau tolak otoritasmu sendiri, terserah gue. Ya. Makanya aku bilang, kalau orangnya cerdas, dia akan sampaikan apa yang aku sampaikan akan dia pikirkan. Bukan terus cangkemnya nyocot aja, bantah tanpa ilmu lagi. Gue pakai ayat kok, dia hanya ngomong doang, itu nggak ada nilainya. Gitu ya. Oke. Lihat ini ya, Yakobus 4:13. Ini kan 4:15. Gue nukil dari awal supaya satu perikop penuh ya. Perikopnya apa? Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kurang mantep apa ini? Artinya perencanaan itu kita masih fiction, kita belum ketemu pada tempus delicti itu, waktunya masih akan. Itulah disebut dia rencana, direncanakan. Lu rencananya kemana? Mau umroh, nah, itu kan belum umroh, dia masih rencana. Dia berbicara sesuatu yang akan dilakukan, masih akan, bukan di masa, di tempo, di waktu yang akan datang. Itu rencana. Makanya disebut oleh LAI perikopnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Nih, lo nggak percaya? Nih. Mungkin teman-teman terdengar suara azan ya, karena sekarang pakai toa ya. Jadi meskipun jauh itu ya kita dengar gitu. Tapi aku nggak berjamaah karena sesuai dengan kegiatan masyarakat di sini itu pada sibuk semua kalau gini. Ada yang ke Langgar, ada yang ke pasar pedagang, ada yang ke Tegal kata orang Jawa. Ke Tegal itu ya ladang sawah gitu ya. Gitu. Baru nanti ketika maghrib sudah pada pulang semua kan, maghrib terus isya subuh itu kita bisa jamaah. Gitu. Ya, kalau gini kosong, semua sholat di tempat kerjanya masing-masing. Gitu. Ya, oke. Yakobus ya, Yakobus. Sebentar aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita tunggu sejenak adzan ya.
Itu kalau didiskusikan dengan hadis tuh bagus itu. Karena hadisnya kan kalau kita dengar adzan kita diwajibkan mendatangi gitu. Masalahnya ketika hadis itu keluar kan belum ada teknologi toa ya. Jadi dulu belum ada toa, artinya adzannya manusia itu masih terbatas lah ya. Sekarang dengan ada teknologi toa bisa lebih jauh jangkauannya, itu gimana kira-kira gitu. Itu nanti biar para fuqaha lah ya. Fuqaha itu pakar fikih. Fikih itu teori hukum Islam, itu namanya fikih. Orangnya pakarnya fuqaha ya. Kalau tafsir itu mufasirin gitu. Mufasirin itu orangnya yang jago tafsir gitu ya. Oke. Pasca adzan ya. Meskipun gue nggak tahu itu adzan di kampung yang sebelah mana ya, karena ada toa. Kita lanjutkan kajian kita. Ya. Sudah gue bilang jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan gitu ya. Ini yang kafir-kafir dengar, telinganya dengar, buka ya. Oh, enggak kedengaran katanya teman ya. Ya mohon maaf. Kalau enggak kedengaran mohon maaf saudaraku, Kang Mas Mano Manotar ya. Ngapunten maaf ya. Saya kira dengar tadi, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita jeda, aku juga sedikit istirahat tadi, minum tadi ya. Oke, kita hormati adzan gitu. Oke, kita lanjut sekarang. Ya, terima kasih Kang infonya ya, Kang Manartor gitu. Oke, teman-teman Islam dengar, teman-teman Kristen dengar ya. Yang terutama Kristen supaya nggak sembarangan ngomong pasti masuk surga. Ini perikop ya. Yang bikin ini LAI. Kalau you nggak setuju, you konfirmasi ke LAI. Kalau gue kan hanya menyampaikan apa yang LAI tulis nih. Ya, ini loh. Ya, tajuknya jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Nih ya. Nih, sorry gue nggak bisa deketin karena kameramennya masuk kuliah ya. Tepatnya itu di Yakobus 4 ayat 13. Meskipun intinya kita ayat 15 supaya utuh aku baca semua. Dengar nih. Ini mulai ayat 13 ya, 4:13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa-apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Ya. Hidupmu itu sama seperti uap. Coba, kurang hebat apa pesan dari Yakobus? Hidupmu, hidupku, hidup kita itu hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Makanya kalau ke gereja itu Alkitabnya dibaca biar nggak goblok, jangan didekem wae. Baca Alkitab itu. Ya. Jadi gue ini bukan orang a priori enggak. Ya kalau memang lu Kristen ya konsekuensi logisnya lu harus baca Alkitab, gitu loh. Maksud gue gitu. Jadi kalau lu menyanggah orang itu berdasarkan Alkitab. Congor muai sing ngomong apa artine ora ono artine. Gue kan nggak berani bikin-bikin. Makanya gue ngomong enjoy saja, bebas. Karena apa? Gue tidak keluar dari Alkitab. Makanya gue harus siapkan papan tulis ketika ada yang nggak setuju. Nah, yang mana nggak setuju? 1 Petrus, Roma, Ibrani, Kisah Para Rasul atau Yakobus? Ayo kita diskusikan. Gue salah, gue taslim itu tunduk. Tapi kalau lu salah, ya lu yang taslim ke gue, kan gitu. Ya. Oke, baca kitabmu aja nggak pernah kamu petentang-petenteng sama aku. Ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu.
Besok ini mau apa kita nanti tuh ada apa kita nggak tahu. Karena kita tidak maha tahu. Ini kalau ada jejer pendeta tak ajarin bagaimana konsep insya Allah dalam Kristen. Supaya nggak menyesatkan jemaatnya pasti opo. Ya. Hidupmu sama seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bahasa sastranya juga maut ini. Hidupmu, hidupku, hidup kita seperti uap. Kelihatan lenyap. Gitu mau ngomong besok begini begitu. Ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki. Lihat itu. Jika Tuhan menghendaki. Tanya sama temanmu yang Islam. Apa artinya jika Tuhan menghendaki itu? Ini apa artinya ini? Tanya sama temanmu yang Islam tuh tanya. Waduh, ini pedot mana? Sebentar ya yang di YouTube ya. Waduh, ini ada kendala sinyal ini yang di YouTube yang nggak mau menghubungkan ulang. Ini sekarang bermasalah di YouTube. Ya, nggak tahu ya ini sinyalnya gimana sih. Kok ada gini. Tuh. Jadi terkendala karena signal. Yang di YouTube tambah nggak bisa, dia berputar-putar doang. Gimana ini? Ya. Teman-teman TikTok silakan kembali ya. Tadi ada kendala teknis ya. Oke, teman-teman TikTok. Sorry ya, yang di TikTok, yang di YouTube jelas nggak bisa itu ya, nggak tahu kenapa kendala sinyal. Nanti lihat di rekodnya saja ya, yang unggahan reguler ya. Ini kurang sedikit Yakobusnya ini ya, aku jelaskan supaya clear semuanya. Ya, jadi
Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki, ya, ya. Tetapi sekarang kamu memegahkan dirimu dalam congkakmu, sombongmu. Jadi kalau ada yang bilang kami pasti masuk surga, baca pesan Yakobus ini. Yang awal gue sudah bilang di Korintus tadi, jangan memegahkan dirimu. Yesus bilang apa? Ya, siapa yang meninggikan akan direndahkan, siapa yang merendahkan akan ditinggikan. Itu masih petentang-petenteng. Mau bilang pasti masuk surga. Ya. Aku ulangi. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dalam sombongmu gitu ya. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, salah. Ya, salah. Ya. Salah. Ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Gitu loh. Ya. Jadi artinya jangan memastikan yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang terjadi di akan datang. Ya katakanlah, ya, hal itu jika dikehendaki Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Allah mengizinkan, Allah menghendaki. Kata Yakobus, jika Tuhan menghendaki. Ini semua kalau dalam Islam namanya insya Allah. Dengar kafir, dengar kamu. Insya Allah itu. Makanya orang Islam nggak ada bilang kami pasti masuk surga, nggak ada. Insya Allah, nggak seperti petang-petang goblok gue. Alkitab aja ngomong insya Allah kok. Cuman ini kan di sini nggak insya Allah. Cuman tanya teman-teman yang Islam, apa artinya jika hal itu dikehendaki Allah? Apa artinya jika kehendak Allah? Apa artinya Allah mengizinkan? Apa artinya Allah menghendaki? Apa artinya jika Tuhan mengizinkan, menghendaki? Itu semua dalam satu kata kalau dalam konsep Islam, insya Allah. Ngerti Pir? Kenapa orang Islam nggak mau ngomong kami pasti masuk surga? Ngerti sekarang? Ya. Untuk yang di TikTok sempat terjeda, nanti lihat di unggahan regulernya ya. Untuk yang di YouTube gue pastikan nggak bisa, ini dia ruwet puter-puter doang gitu ya. Jadi nggak bisa. Ya nanti lihat di regulernya ya. Kalau reguler kan dia direkod, dia diunggah sama Gra itu. Ya. Jadi begitu, jangan bilang pasti masuk surga, pasti masuk surga. Sekarang gue tahu kunci kerajaan surga itu apa. Ya. Supaya goblokmu itu enggak kamu pelihara. Lihat kafir, lihat ini kunci kerajaan surga. Ya. Sebagai penutup ya, besok kita menjawab pertanyaannya Pertanyaannya, waduh, insya Allah dalam Islam tambahannya belum ya. Insya Allah besok lah ya. Besok. Anda bisa baca ya Matius 7:21. Ya. Matius 7. Ini kunci. Lu tahu kunci kan? Kalau nggak tahu tanya sama tetangga lu lah. Kunci kerajaan surga. Ini kuncinya ada di mana? Ada di Matius 7:21. Ya, apa kata? Ini yang bilang baginda Yesus loh. Kamu mau tolak? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nggak pakai K dia. Kenapa nggak pakai K? Belum ada yang bisa jawab. Jadi nggak begini. Nggak bapak begini. Nih. Bukan lewat tebus-tebusan, tapi lewat kehendak Bapa yang di surga.
Ya. Oke, karena waktunya sudah finish ya, sudah 1 jam. Ya, kan kalian juga punya kesibukan lain, kita sudahi dulu. Yang insya Allah tambahan dalam perspektif Islam belum bisa aku sampaikan, insya Allah besok ya. Tapi setidaknya aku sudah jelaskan bahwa Alkitab pun mengajarkan konsep insya Allah. Cuman karena edisinya terjemahan ya nggak ditulis insya Allah. Gue belum nemukan ya, mungkin ada lah ya terjemahan yang menggunakan diksi insya Allah. Cuman bagaimanapun 1 Petrus 3:17, Roma 1:10, Ibrani 6:3, Kisah Para Rasul 18:21, Yakobus 4:15. Semua itu substansinya insya Allah gitu ya. Oke. Semoga bisa dipahami dan sekali lagi aku sampaikan untuk teman TikTok nanti lihat regulernya di unggahan YouTube ya, tapi nggak tahu kapan karena kan dia masih parkir dulu, antri dulu. Begitu juga teman yang di YouTube ya, nggak tahu kalau di YouTube sekarang kalau dia terjeda balik lagi sulit muter terus gitu ya. Nanti lihat di unggahan regulernya. Cirinya gampang, unggahan lo itu mesti diediting sama Gerah itu dan dibagi 2. Ada introductionnya ya, ada introductionnya gitu ya. Kalau yang live kan enggak gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga ini bisa menjelaskan kepada siapapun yang kurang jelas ya tentang insya Allah dan pasti itu sebetulnya gimana gitu. Oke, sampai di sini dulu ya pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga keindahan imanmu dalam Islammu ya, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Terima kasih matur nuwun baik yang di channel TikTok maupun YouTube. Maaf ada gangguan tadi ya, sudah meluangkan waktunya untuk ngaji bareng di channel Gus Peti di sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.